Kita dapat mempertimbangkan secara singkat, secara berurutan, keempat contoh yang diberikan Yakobus dan melihat bagaimana masing-masing menggambarkan prinsip ini. Pertama, Yakobus berbicara tentang orang Kristen yang melihat sesama orang Kristen telanjang dan lapar dan berkata kepadanya, "Pergilah dalam damai sejahtera, hangatkan dan kenyangkan diri kalian." Namun demikian tidak menawarkan kepadanya baik makanan ataupun pakaian. Jelaslah, perkataan orang ini tidak sungguh-sungguh. Jika dia benar-benar ingin melihat orang lain itu berpakaian hangat dan mendapat makanan, dia akan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Fakta bahwa dia tidak melakukannya menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli. Perkataannya adalah pengakuan kosong, tanpa realitas batiniah apapun. Demikian pula ketika seorang Kristen mengaku percaya, tetapi tidak bertindak sesuai dengan iman itu. Iman semacam itu tidak sungguh-sungguh, tidak ada nilainya, mati. Kedua, Yakobus berbicara tentang setan-setan yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, dan mereka gemetar. Setan-setan itu tidak meragukan apapun tentang keberadaan eksistensi Allah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah yang tidak bertobat, yang berada di bawah hukuman murka dan penghakimannya. Oleh karena itu, iman mereka tidak mendatangkan penghiburan bagi mereka, malahan hanya ketakutan. Ini menunjukkan bahwa iman Alkitabiah yang sejati selalu dinyatakan dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Iman yang terus-menerus keras kepala dan tidak taat adalah iman yang mati, yang tidak dapat menyelamatkan orang dari murka dan penghakiman Allah. Ketiga, Yakobus memberi kita contoh iman yang sama seperti yang diberikan oleh Paulus dalam Roma pasal 4, contoh Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya untuk kebenaran. Tercatat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Iman yang hidup di dalam firman Allah masuk ke dalam hati Abraham. Setelah itu, iman ini dinyatakan secara lahiriah. Di dalam Abraham berjalan di dalam ketundukan dan ketaatan yang terus-menerus kepada Allah. Setiap tindakan ketaatan yang dilakukan Abraham mengembangkan dan memperkuat imannya dan mempersiapkan dia untuk tindakan iman berikutnya. Ujian terakhir iman Abraham datang dalam Kejadian 22, ketika Allah meminta dia untuk mempersembahkan putranya, Ishak, dalam pengorbanan. Lihat juga Ibrani pasal yang ke-11. Oleh iman Abraham, ketika diuji, mempersembahkan Ishak, mempertimbangkan bahwa Allah juga sanggup membangkitkan dari kematian. Tercatat dalam Ibrani 11 ayat 17-19. Pada saat itu,
melalui latihan terus-menerus dalam ketaatan, iman Abraham telah berkembang dan dikuatkan, bahkan sampai ke tempat di mana ia benar-benar percaya bahwa Allah dapat membangkitkan dan mengembalikan putranya kepadanya dari kematian. Iman di dalam hati Abraham ini menemukan ekspresi lahiriahnya dalam kesediaannya yang sempurna untuk mempersembahkan Ishak. Dan hanya oleh intervensi langsung dari Allah yang mencegah Abraham dari benar-benar menyembelih putranya. Mengenai hal ini, Yakobus berkata, "Kamu lihat bahwa iman bersinergi dengan perbuatan-perbuatannya, dan dari perbuatan-perbuatan iman disempurnakan." Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 22. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan pengalaman Abraham sebagai berikut. Perjalanannya bersama Allah dimulai dengan iman di dalam hatinya, di dalam firman Allah. Iman ini dinyatakan secara lahiriah dalam kehidupan yang tunduk dan taat. Setiap tindakan ketaatan memperkuat dan mengembangkan imannya, serta membuat dia siap untuk ujian berikutnya. Pada akhirnya, kerjasama antara iman dan perbuatan-perbuatan dalam hidupnya ini membawa Abraham kepada puncak imannya, sampai pada titik di mana dia bahkan bersedia mempersembahkan Ishak. Kita berdoa. Tuhan, hampir tidak dapat dibayangkan betapa penuh kepercayaan Abraham kepadamu dan seberapa jauh ia melangkah dalam ketaatan atas dasar imannya di dalam Engkau. Tolonglah aku untuk menjadi sedemikian taat kepadamu tanpa goyah. Apapun yang Engkau minta dariku, dan tidak peduli berapapun harganya untukku. Hidupku adalah tentang Engkau, karena Engkau telah menyerahkan dirimu sendiri kepadaku terlebih dahulu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui
segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.